Kembali lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita yang berjudul Omah Jejer Telu bagian yang kedua, dimana bagian pertama sudah diupload. Dan buat kalian yang belum menonton part 1, kalian bisa klik link di atas, ataupun nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sebenarnya warga, terutama Pak RT, sudah bersikap baik. Mereka mau membantu mencarikan kiai untuk membantu membersihkan rumah tersebut. Tapi keluarga Pak Ridwan, terutama Pak Ridwan sendiri, menolak tawaran tersebut. Kenapa? Karena beliau lebih percaya dengan seorang guru spiritual yang pernah dekat dengan keluarga Pak Ridwan. Jadi bisa dibilang Pak Ridwan yang sehari-hari memiliki latar belakang sebagai seorang pemborong ini dulu punya guru spiritual keluarga. Tapi sudah lama tidak menjalin hubungan setelah kebangkrutan bapaknya. Setelah bapaknya almarhum, Pak Ridwan teringat kembali dengan sosok guru ini. Beliau pun mendatangkan lelaki tua ini yang untuk jalan saja harus dibantu dengan tongkat. Hal ini sebenarnya ditantang dengan tetua desa saya. Tapi Pak Ridwan ngeyel, berkata bahwa beliau sudah keluar uang banyak untuk rumah ini. Warga pun mengalah. Para tetangga di samping rumah Pak Ridwan merasa ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Tapi apa daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang dilakukan oleh guru spiritual ini? Ini adalah satu-satunya yang saya ingat tentang rumah ini, di mana ritual dilakukan di hadapan beberapa warga. Seperti tontonan saja. Pertunjukannya sendiri dilakukan di belakang rumah Pak Ridwan. Malam itu bertepatan dengan Kamis Legi. Kalau tidak salah ingat, orang tua itu disebut guru seperti paranormal pada umumnya. Duduk bersila di atas tanah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa kali dia membuka mata, melotot pada sudut-sudut tertentu. Beberapa kali dia juga tertawa sendirian. Malam yang awalnya tenang, tapi mendadak seperti ada sesuatu yang benar-benar membuat siapapun yang di sana merasa gelisah. Saya yang masih anak-anak akhirnya disuruh pulang oleh orang-orang tua. Mereka bilang hal seperti ini tidak untuk dilihat. Kalian tahu apa yang saya lihat sebelum pergi? Orang yang menyebut dirinya guru itu memukul-mukul telapak tangannya pada sepatok kelapa, lalu merobek kulit keras buah tersebut dengan sekali cabik, lalu menuangkan isi buah tersebut yang di dalamnya tak berisi air, tapi sesuatu yang hitam kental. Saya yang melihat merasa mual karena benda itu diletakkan di atas tanah. Butuh 4-5 buah kelapa sampai membentuk gumpalan yang sampai hari ini saya tidak tahu itu apa. Dia berbicara sendiri, marah-marah sendiri sambil menunjuk-nunjuk beberapa tempat. Saya yang masih penasaran sudah mencoba mencuri-curi lihat, tapi orang-orang tua waktu itu sampai harus memaksa kami untuk pulang. Jadi saya tidak tahu akhir pertunjukan itu seperti apa. Yang saya tahu adalah hasil dari pertunjukan itu yang saya dengar dari mulut anak-anak yang lebih tua. Mereka melihat sampai pertunjukan berakhir, di mana seluruh anggota keluarga Pak Ridwan diberi jimat khusus yang katanya diambil dari jantung pohon pisang. Untuk anak-anak Pak Ridwan diberi kalung berbentuk persegi 4 berwarna hitam yang disebut sebagai suwuk. Sedangkan Pak Ridwan diberi kemuning seperti keris, hanya saja lebih kecil, ukurannya sebesar ibu jari. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Begini. Rupanya di belakang rumah tepat di kiri pondasi ditemukan sebuah kuburan tua yang digali serampangan lalu ditutup oleh semen. Saat diperiksa oleh warga atas perintah dari orang yang menyebut dirinya guru,
Ditemukan sebuah kuburan bayi. Hal yang ganjil dari semua ini adalah tidak ada yang tahu siapa pemilik bayi tersebut. Bayi yang dipendam di samping pondasi rumah. Pak RT saat itu sangat terkejut mendengarnya. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi setelah dibuktikan rupanya benar. Ditemukan tulang dengan kain yang sudah tidak berbentuk. Yang menjadi masalah adalah siapa pemilik dari jasad bayi malang tersebut. Guru itu menyebut bila ada sesuatu yang mengganggu dirinya tentang pentingnya identitas penemuan ini. Dia hanya berpesan untuk menguburkan jasad ini lebih baik, lebih layak, sementara beliau mau mencari sendiri. Akhirnya kuburan itu dipindahkan ke kuburan umum desa. Tapi siapa sangka justru ini adalah awal dari semuanya. Awal dari sesuatu yang lebih berbahaya bersemayam di dalam rumah ini. Berhari-hari setelah pertunjukan si guru itu, tidak ada lagi yang terjadi. Anak-anak Pak Ridwan mengenakan suwuk mereka, sementara kemuni yang didapat Pak Ridwan disimpan di dalam lemari. Keluarga Pak Ridwan tak lagi diganggu oleh makhluk yang kadang menyerupai wujud tetangganya itu. Tapi semua ini hanya sementara saja. Karena pada malam itu, Pak Ridwan baru pulang dari luar kota. Waktu itu belum ada yang punya handphone, hanya telepon rumah. Pak Ridwan menghubungi rumah dari Waltel di samping jalan tol. Ingin mengabarkan bahwa sebentar lagi dia pulang. Pak Ridwan menekan tombol telepon rumahnya. Tak berapa lama seorang di ujung mengangkat panggilannya. Itu adalah istri Pak Ridwan. Mereka saling berbicara satu sama lain. Tapi ada yang aneh. Sayup-sayup Pak Ridwan mendengar suara lain. Suara seperti merintih menangis. Suaranya pelan sekali. Pak Ridwan bertanya, "Dek, Acung nangis?" Acung adalah si bungsu. Mendengar hal ini, istri Pak Ridwan awalnya diam saja. Dia berkata kalau si Acung sudah tertidur. Pak Ridwan lalu diam sebelum bertanya kembali, "Beneran, kok kayak ada yang menangis?" Selama perjalanan bus malam, Pak Ridwan tidak bisa duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat resah. Entah kenapa setelah menghubungi istrinya justru malah membuat Pak Ridwan khawatir terjadi sesuatu dengan keluarganya. Hal ini ditangkap oleh seorang karnet bus yang melihatnya. "Enten opo toh Pak? Kok koyono masalah?" Atau dalam bahasa Indonesia berarti, "Ada apa Pak? Kok seperti ada masalah?" Pak Ridwan hanya tersenyum, enggan menceritakan masalahnya, tapi si karnet bus seperti tahu sesuatu. Dia terus melihat Pak Ridwan mencuri-curi pandang. Hal ini disadari oleh Pak Ridwan. Saat Pak Ridwan mengatakan di mana dia akan turun, si karnet lalu berujar, "Pak, engken nek matuk ora ana salahe nek bersihi sikil dilek nang jedeng aja lali disawang bayangane." Atau dalam bahasa Indonesia berarti, "Pak, nanti kalau pulang gak ada salahnya mencuci kaki terlebih dahulu dan jangan lupa untuk melihat bayangan." Pak Ridwan tidak mengerti maksud dari pemuda itu yang usianya mungkin setengah dari usianya. Ia hanya mengangguk saat bus mulai memelankan laju kecepatan sebelum Pak Ridwan melangkah untuk turun. Bus kembali melanjutkan perjalanan. Karena itu masih memandang Pak Ridwan. Jarak antara jalan raya dengan rumah tidak terlalu jauh. Pak Ridwan berjalan sendirian menuju ke rumah. Tapi kenapa saat dia sedang berjalan, seperti ada yang terus membuntutinya dari belakang. Hal ini membuat Pak Ridwan berkali-kali terus berhenti melihat ke belakang. Tapi anehnya, tak ditemukan apa-apa. Setiap kali langkah Pak Ridwan terdengar lagi-lagi perasaan seakan-akan ada yang mengikutinya. Terasa lagi semakin lama semakin intens. Pelan-pelan Pak Ridwan mulai merinding, terutama saat suara-suara mulai terdengar di telinganya. Ia sampai di rumah dini hari. Setelah mengambil kunci dari kantung celananya, Pak Ridwan melangkah masuk.
Hal pertama yang dilakukan adalah menuju ke kamar tempat istri dan anaknya sedang tertidur. Tapi ada kejadian aneh, karena sebelum Pak Ridwan masuk ke kamar istrinya, ia melihat si sulung mengintip dari pintu kamarnya. Saat Pak Ridwan melihat itu, si sulung langsung menutup pintu lagi. Hal ini membuat Pak Ridwan termenung sejenak. Ia merasa semakin janggal, ada apa dengan anaknya? Kenapa dia belum tidur? Hal yang tak biasa bagi si sulung. Pak Ridwan mengurungkan niat masuk ke kamar. Ia sekarang mendekati pintu si sulung, di mana Pak Ridwan lalu mengetuk pintu kamarnya. Namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Tetapi Pak Ridwan mendengar dengan jelas di balik pintu si sulung seperti bersandar di sana. Tertawa cekikikan, Pak Ridwan mulai mengetuk pintu sembari memanggil nama anaknya. "Mbak, buka mbak, kok belum tidur?" teriak Pak Ridwan, tapi tak ada jawaban. Setelah mengetuk memanggil berkali-kali, akhirnya pintu kamar si sulung terbuka dengan sendirinya. Pak Ridwan melangkah masuk. Ia melihat anaknya sedang tidur dibalut selimut di atas ranjang. Pak Ridwan mendekatinya perlahan-lahan. Ia yakin bahwa apa yang baru saja dia dengar adalah suara anaknya, tapi melihat anaknya sudah tertidur lelap, lalu suara siapa yang tadi baru saja dia dengar? Pak Ridwan berdiri di samping si sulung, lalu mengusap rambutnya. Tiba-tiba dari belakang Pak Ridwan merasa sekelebat bayangan melintas, diikuti suara tawa familiar yang baru saja dia dengar. Pak Ridwan menoleh. Ia meninggalkan si sulung melihat ke belakang, namun tak ada siapapun. Pak Ridwan menutup pintu kamar. Ia baru mengingat bila belum mencuci kakinya seperti pesan kernet bus yang ia temui. Saat Pak Ridwan bersiap menuju kamar mandi, tiba-tiba dari kamarnya, istrinya bersama si bungsu melihat dirinya dengan sorot mata kosong. "Sudah pulang mas, sini." Ada beberapa hal yang membuat Pak Ridwan masih diam memandang istri dan anaknya. Pertama, setelah ia hidup bersama istrinya, ia tidak pernah melihat perempuan itu menggelai rambutnya. Biasanya ia menguncirnya. Kedua, cara ia memandang anaknya terlihat ganjil dengan posisi tangannya. "Lihat apa mas? Sini." Ia tersenyum. Senyuman yang membuat Pak Ridwan tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia juga mengenakan daster putih, salah satu pakaian yang jarang sekali dipakai oleh istrinya saat malam hari. Tapi Pak Ridwan tidak memikirkan hal ini lebih jauh. Saat Pak Ridwan mendekat, tiba-tiba si sulung menangis. Dengan cepat, istrinya kembali menemang-nemang sembari menenangkan. Saat itulah Pak Ridwan akhirnya berbalik menuju kamar mandi, lalu mencuci kedua kaki serta tangannya. Tapi saat ia sedang melakukan hal itu, tepat di belakangnya, Pak Ridwan melihat si sulung berdiri melihat dirinya. Hal ini membuat lelaki itu cukup terkejut. Sejak kapan si bungsu bisa berdiri? Merangkak saja dia nggak bisa. Tak lama dari belakang istrinya sedang datang tersenyum lalu berkata, "Acung pinter mas, isok melaku." Malam itu Pak Ridwan menimang Acung sendirian di ruang tengah. Ia ingin anak ini tidur sementara istrinya mengawasi dirinya dari atas kursi. Saat itu beberapa kali Pak Ridwan melihat ke arah kamar si sulung, di mana ia melihat gadis itu laki-laki mengintip lalu menutup pintunya lagi. Hal ini terjadi berulang-ulang kali. "Dek, itu anakmu kok nggak tidur?" "Siapa?" "Si Mbak. Itu loh ngintip terus." Istri Pak Ridwan tertawa kecil lalu berkata, "Biarkan saja, nanti kalau lelah juga tidur sendiri." Pak Ridwan hanya diam mendengarnya. Semua semakin aneh. Saat itulah suara telepon berdering. Pak Ridwan menoleh melihat istrinya yang kebetulan juga melihat dirinya. Siapa dini hari seperti ini menelepon? Pak Ridwan sembari menggendong Acung mengangkat telepon tersebut. Ia masih bisa melihat si sulung mengintip dirinya. "Halo?"
Mas di rumah. Pak Ridwan hanya diam mendengarkan. Aku tadi sore ke rumah ibu sama anak-anak. Tadi wis tak hubungi tempatmu kerja, katanya kamu udah balik. Gak tahu kenapa aku gak tenang, makanya aku telepon Mas. Pak Ridwan melihat istrinya masih memandang dirinya. Memperhatikan Pak Ridwan menutup telepon, lalu berjalan meninggalkan istrinya, masuk ke kamar. Sesaat kemudian dia mengikuti dirinya. Tak hanya itu, si sulung juga mengikuti sementara acung masih ada di tangannya. Pak Ridwan membuka almari mencari di mana kemoningnya disimpan. Semakin lama acung terasa semakin berat. Pak Ridwan berusaha tetap tenang sembari tangannya membongkar baju satu persatu. Tapi ia tak kunjung menemukan benda ini. Saat itulah dari bayangan kaca di lemari, Pak Ridwan melihat acung anaknya rupanya menyerupai bocah kecil gundul. Sosok yang menyerupai istrinya masih berdiri, diam tak bergerak. Pak Ridwan mendorong pintu lemari, mengarahkannya pada si sulung yang berdiri malu-malu di samping pintu kamar. Sosoknya berubah menjadi sosok dengan kain kafan yang tidak lebih tinggi dari anak gadisnya. Wajahnya hitam. Cari ini Mas. Telapak tangan dengan terulur dengan kemuning di atasnya. Pak Ridwan melihat dari sudut mata sebelum mengarahkan pintu melihat istrinya yang rupanya adalah sosok perempuan dengan leher teklek. Ia melihat Pak Ridwan menyeringai berujar dalam suara lirih. Anak saya di mana? Belum berhenti sampai di situ. Rasanya Pak Ridwan ingin menjerit, lari tanggung langgang dari rumah itu, tapi tubuhnya seperti patung. Hanya bisa membeku diam sesaat sebelum akhirnya dia menyadari di atas lemari ada sosok kakek tua, keriput dengan bulu di tubuhnya melotot memandang dirinya. Tidak ada yang bisa diingat apa yang terjadi setelahnya, karena Pak Ridwan sadar tiba-tiba dia di hadapannya ramai orang berkumpul. Ada seorang lelaki mengenakan sorban putih memandang Pak Ridwan sembari menepuk-nepuk bahunya. Istri dan kedua anaknya langsung mendekati Pak Ridwan. Omahmu saiki rame pol demit, sing mbok gawa empuh teko ngendiku. Yang dalam Indonesia berarti, rumahmu sekarang dipenuhi setan yang kau bawa entah dari mana. Pak Ridwan tidak mengerti, tapi istrinya segera menceritakan bila sudah 1 minggu ini Pak Ridwan bersikap aneh. Ia menangis seorang diri di kamar. Selama itu juga tak ada yang bisa dilakukan selain mengirimkan doa di dalam rumah. Termasuk Pak Kiai yang didatangkan untuk membersihkan rumah. Pak Ridwan tidak mengerti. Ia meminta lelaki itu menjelaskan lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kiai akhirnya menunjukkan sesuatu. Siapa sangka bila semua ini ada hubungannya dengan kuburan bayi yang ditemukan. Singkatnya, siapapun yang membangun rumah ini memiliki maksud tersembunyi yang tidak diketahui tujuannya. Bisa saja ingin membuat celaka Bu Rismoyo atau rumah di depan milik Pak Ageng. Kuburan bayi itu digunakan hanya untuk memperkuat tanah ini, karena sebenarnya rumah Ibu Rismoyo atau rumah Pak Ageng tidak kalah angker. Hal ini diperkuat di mana Bu Nani bercerita bahwa semenjak rumah yang Pak Ridwan tinggali dibangun, banyak kejadian janggal terjadi. Salah satunya Bu Rismoyo berkata bahwa setiap malam ia didatangi oleh sosok yang tidak bisa dilihat. Dia selalu menemui Ibu Rismoyo, memijat kaki dan badannya. Saat Bu Rismoyo mulai membaca doa untuk mengusir makhluk itu, sosok itu tertawa mengikuti Bu Rismoyo membaca doa yang sama. Pak Ageng lebih parah lagi. Kuburan di depan rumahnya adalah milik buyut yang sudah lama ada di sana. Sejak rumah Pak Ridwan dibangun, setiap malam kamar Pak Ageng diketuk terus-menerus oleh sosok menyerupai buyutnya. Hanya saja tubuhnya dalam kondisi hancur dipenuhi daging busuk. Pak Kiai mengatakan semua itu dimulai dari kedatangan bayi yang dikubur di sini.
Semenjak bayi itu dipindah, sosok yang menjaga tempat ini yang dipercaya sebagai ibu dari bayi tersebut mulai menerima semua demit mengundangnya ke tempat ini. Namun semua sudah berakhir. Pak Kiai menunjukkan botol bening kecil yang ditutup dengan kertas kuning diikat dengan akar serabut. Ia meminta izin kepada Pak Ridwan menanam benda itu di bawah pondasi rumah ini. Namun Pak Kiai melarang keras siapapun untuk menggali dan membuka penutup botol ini. Pak Ridwan tampak bingung, kenapa harus ditanam di rumahnya? Kenapa tidak di rumah Buri Sumoyo atau rumah Pak Ageng? Hal ini membuat kedua keluarga itu langsung berdiri lalu menunjuk Pak Ridwan. Sejak Pak Ridwan memanggil guru tersebut, tanpa sadar rumah ini adalah sumber masalahnya. Tapi Pak Kiai menjelaskan bahwa alasannya sebenarnya karena rumah ini yang dipilih oleh Braung untuk tinggal. Pak Kiai tidak keberatan menunjukkan kepada Pak Ridwan, namun lelaki itu menolak. Selain itu, sebenarnya makhluk yang sekarang disimpan di dalam botol itu bisa saja dibuang ke Alas Purwo atau alas-alas di timur, tapi percuma saja. Mereka sudah kadung kerasan dengan tanah di omah jejer telu, sehingga tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan menanam botol di rumah ini, setidaknya tak akan ada lagi gangguan apapun selama Pak Ridwan tinggal. Asalkan rumah ini kembali bersih dengan diisi oleh doa-doa yang menenangkan. Tapi suatu minggu, kemudian Pak Ridwan bersama keluarga memutuskan pindah rumah. Hal yang mengejutkan, tapi tidak ada yang bisa melarang keputusan keluarga Ridwan. Ia sudah mengikhlaskan semua uang untuk membangun rumah ini, meski hasil akhirnya ia tak jadi membeli rumah ini. Berikutnya, rumah ini akhirnya dialihfungsikan menjadi tempat kos murah bagi anak-anak yang bekerja di pabrik kertas yang baru didirikan. Di sini, babak kedua rumah ini dimulai. Cerita Omah Jejer Telu ini belum selesai. Masih ada episode yang berikutnya. Tentunya semakin seram. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa klik like di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.